Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran matematika kita. Kita masih berada di bab 5, yaitu materi tentang statistika. Setelah kita kemarin mempelajari tentang membaca dan menafsirkan data, hari ini kita akan lanjutkan dengan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, Ananda, pernahkah kalian melihat data seperti ini? Atau seperti ini? Nah, inilah yang disebut sebagai diagram batang. Lalu, apa itu diagram batang? Kita coba akan bahas secara perlahan. Perhatikan dengan baik ya. Ananda, diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar dan bacaan berikut. Guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Guru di kelas Edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa agar lebih mudah. Nah, untuk melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa, kalian dapat membantu dengan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Sebelum membuat diagram batang, tulislah data yang diperoleh dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan data yang diperoleh. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Artinya, sisanya yaitu terdapat 3 siswa. Untuk cara membuat diagram, sekarang lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sumbu datar X. Ini bisa kita sebut dengan horizontal, dan sumbu tegak Y atau vertikal yang saling tegak lurus. Nah, inilah bentuknya ya. Kemudian yang kedua, sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika. Kemudian yang ketiga, sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Lalu gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyaknya siswa. Nah, dari dalam tabel kita lihat dan kita tahu bahwa skor hasil ujian matematika yaitu ada 50, 65, 70, 75, dan 80. Nah, di sini kita tuliskan di bagian bawah. Kemudian kita lihat frekuensi atau jumlahnya yang paling tinggi ternyata 11. Kita bisa tulis dengan jarak setiap 2 nilai ya. Nah, kita langsung masukkan siswa yang mendapat nilai 50 terdapat 2 orang. Kemudian siswa yang mendapat nilai 65 ada 11 orang, siswa yang mendapat nilai 70 ada 10 orang, siswa yang mendapat 75 ada 3 orang, dan siswa yang mendapat nilai 80 ada 6 orang. Nah, inilah bentuk dari diagram batang yang dapat kita sajikan dari data yang tersedia. Sekarang kita coba contoh yang selanjutnya. Data persediaan alat tulis di koperasi sekolah. Nah, terdapat ada beberapa nih. Coba perhatikan di tabel ya.
Nah, di sini kita bisa buat alat tulis, kemudian terdapat juga jumlah alat tulisnya. Misalnya, data persediaan alat tulis di koperasi sekolah ada pensil, yaitu berjumlah 70, kemudian pulpen berjumlah 65, buku tulis terdapat 90, penggaris ada 45, penghapus ada 60, lalu yang terakhir ada buku gambar, yaitu berjumlah 25. Nah, kita ingat bagaimana langkah yang paling awal. Langkah yang paling utama ketika kita mau membuat diagram batang adalah buatlah sumbu datar dan sumbu tegak, atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah bagian bawah, ya, bagian mendatar kita tulis sebagai alat tulisnya. Kemudian bagian tegaknya kita beri untuk jumlah alat tulisnya. Nah, di sini kita buat jarak, ya. Nah, jaraknya ini bisa 3 cm atau 5 cm. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan 3 cm, maka yang lainnya juga berjarak 3 cm. Jika Ananda membuat 5 cm, maka yang lain juga Ananda buat 5 cm atau 1 cm. Nah, di sini kemudian kita masukkan alat tulisnya, ada pensil, pulpen, buku tulis, penggaris, penghapus, dan yang terakhir ada buku gambar. Jumlahnya disesuaikan, ya, dengan datanya. Kalau ada 6 berarti dibuat juga 6. Kemudian, nah, jumlah alat tulisnya. Nah, di sini karena terdapat jumlah yang tinggi sekali, yaitu sampai 90, ya. Tidak mungkin kita membuat satu persatu dari 0, 1, 2 sampai 90, kan terlalu banyak. Jadi kita bisa buat berjarak 10, ya, setiap 10, kemudian 20, 30 dan seterusnya sampai 90 atau sampai 100 juga bisa. Nah, di sini kita beri jarak setiap 10, ya. Nah, jadi ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, kalau sudah, kita bisa masukkan pensil. Nah, pensilnya berjumlah berapa? Pensilnya berjumlah 70. Nah, jika pensilnya berjumlah 70, di sini kita bisa buat persegi panjangnya sampai di 70, ya. Nah, di sini kita bisa buat garis putus-putusnya, yaitu 70. Nah, kita bisa beri warna. Kemudian selanjutnya pulpen 65. Oh, di sini tidak ada 65, ya. Berarti 65 itu terdapat di antara 60 dan 70, berarti di tengah-tengah. Nah, kita ambil garis putus-putus di tengah-tengah, kemudian kita buat persegi panjang juga. Kemudian yang selanjutnya buku tulis 90. Nah, di sini kita buat juga ada, ya, nilainya 90. Kita buat juga persegi panjangnya. Selanjutnya buku tulis penggaris, ya, penggaris 45. Penggaris 45 juga sama di antara 40 dan 50. Ya, di bagian tengah-tengahnya kita ambil, nah, garis putus-putus, kemudian kita beri persegi panjangnya. Lalu penghapus berjumlah 60, kita ambil di nilai 60. Nah, kita beri garis putus-putus, kemudian beri persegi panjang, nah, di 60. Dan yang terakhir di buku gambar, yaitu berjumlah 25. 25 tidak ada, berarti di antara 20 dan 30. Nah, di sini kita beri garis putus-putus, kemudian kita beri persegi panjang. Nah, inilah hasil dari penyajian data yang kita buat dengan menggunakan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, selanjutnya kita coba contoh soal yang lain. Soal yang berikut ini sedikit berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Jika yang sebelumnya sudah terdapat dalam sebuah tabel, di sini masih dalam bentuk acakan, ya. Jadi masih beracak dan tidak di dalam tabel. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya adalah kita mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil menuju data yang paling besar. Nah, di sini merupakan data berat badan siswa dalam bentuk kilogram. Nah, di sini data yang paling kecil adalah 32 dan data yang terbesar adalah 36. Sehingga kita urutkan dari 32 sampai 36.
Nah, di sini kita bisa tuliskan data dari 32, 33, 34, 35 sampai 36. Jadi semua datanya ini terdapat di data berat badan secara acak itu. Nah, kemudian kita hitung masing-masing dari berat badan ini. Nah, kita lihat di sini kita silang saja. Dari berat badan 32 ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ternyata ada 4 siswa yang berjumlah 32 kg. Kemudian yang selanjutnya 33 kg, kita hitung lagi. Ada 1, 2. Nah, sehingga jumlah siswanya ada 2 saja. Selanjutnya ada 34 kg, ada 1, 2, 3. Nah, terdapat 3 siswa. Kita tuliskan. Selanjutnya di 35 kg ada 1, 2. Nah, di sini terdapat 3 ya, 3 siswa. Kemudian 36 yang terakhir berarti sisanya ya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita tuliskan 6 siswa. Nah, selanjutnya jika sudah mendapatkan, kita bisa buat diagram batangnya ya dengan cara yang seperti sebelumnya. Kita buat garis datar dan tegaknya ya, garis horizontal dan vertikalnya. Garis horizontalnya kita buat berat badan, kemudian vertikalnya kita buat jumlah siswa. Kita masukkan datanya. Berat badannya di 32 kg, 33 kg, 34, 35, dan 36 kg. Kemudian, nah kita masukkan jumlah siswanya. Karena ini cenderung kecil ya, jadi kita bisa buat dari nomor 1 sampai nomor 6 atau nomor 7 ya. Jadi tidak perlu dikecilkan ya, tidak perlu diberi jarak. Jadi sesuaikan saja karena nilainya masih kecil. Kemudian jika sudah, kita masukkan langsung. Berat badan di 32 kg ternyata ada 4 siswa. Nah, kita masukkan di nilai 4 siswa. Kemudian di 33 kg ternyata ada 2. Kita tarik lagi ya garis putus-putusnya. Nah, di sini kita buat persegi panjangnya di 2 orang. Kemudian di 34 kg ternyata terdapat 3 siswa. Kita masukkan ya. Kemudian di 35 kg ternyata ada 3 siswa kembali. Nah, di sini tinggal kita teruskan saja. Nah, di sini ya. Lalu di 36 terdapat 6 siswa. Kita tarik ya di bagian 6. Kemudian kita berikan persegi panjangnya. Inilah hasil penyajian data dalam bentuk diagram dari soal yang ketiga. Nah, dari sini fungsi dari diagram batang ini sangat memudahkan kita untuk membaca ya data dengan penyajian yang lain. Nah, cukup mudah ya Ananda dalam mempelajari penyajian data dalam bentuk diagram hari ini. Silakan diulang-ulang agar semakin memahami bagaimana menentukan penyajian data dalam bentuk diagram. Alhamdulillah materi kita sudah selesai, waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini terdapat 2 soal. Nah, kita baca dulu ya. Soal yang pertama, sajikan tabel berat badan siswa kelas 6 SD berikut dalam bentuk diagram batang. Nah, inilah bentuk tabelnya ya. Silakan diperhatikan. Selanjutnya, ini merupakan berat badan siswa ya. Di sini terdapat berat badan siswa kelas 4 dari awal sampai akhir ya. Ini tidak dalam bentuk tabel. Kemudian Ananda juga diminta untuk menyajikan data berikut dalam bentuk diagram batang. Nah, silakan buat sesuai dengan contoh yang sudah Ustazah berikan. Semangat ya! Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis